Di suatu kerajaan Sidenren, hiduplah seorang laki-laki sebagai tokoh cendekiawan dan ahli hukum yang terkenal di masa pemerintahan Lapatiroid. Dia mengubah tanah tandus menjadi tanah yang subur, sehingga pangan dan ternak pun tumbuh melimpah di kerajaan Sidenren. Orang menganggap dia utusan dari langit. Ada juga yang menganggap orang jadi-jadian. Namun mereka semua memanggil dia Nenek Mallomo. Nenek Mallomo bukanlah sebuah nama, melainkan gelar yang diberikan oleh Raja Lapatiroid, yang berarti orang yang mudah memecahkan masalah. Nama aslinya adalah Lapagala. Tidak seperti yang dibicarakan orang lain, Nenek Mallomo hanyalah orang biasa, mempunyai seorang istri dan anak. Kecerdasan dan kerja keras yang membuat Nenek Mallomo diangkat sebagai penasehat Raja Sidenren. Karena itu, ia terkenal di Sidenren, bahkan sampai ke kerajaan tetangga. Raja Wajo, Puang Rimagalatung pernah bertanya, apa rahasia sampai tanah Sidenren memiliki pangan dan ternak yang melimpah? Nenek Mallomo menjawabnya dengan, Resopa tamangingi nama Mallomo nalete pamase dewata, yang berarti kerja keras tanpa putus asa akan mendapat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Namun, Nenek Mallomo bukanlah manusia sempurna. Ada sebuah kejadian di mana Nenek Mallomo tak dapat mengatasi masalah dengan mudah. Ini bermula pada saat panen raya dimulai. Padi yang dulunya mengeluarkan bulir beras, kini layu mengering akibat kemarau berkepanjangan. Sungai dan sumur sebagai sumber air kini kering akibat air hujan tak kunjung turun. Seluruh masyarakat Sidenren sedih, pangan dan ternak mereka mati. Raja Lapatiroid memerintahkan Nenek Mallomo mengatasi masalah ini. Nenek Mallomo kebingungan mengapa air hujan tidak kunjung turun. Panen kedua, ketiga pun sama sampainya kemarau ini berlangsung 2 tahun lamanya. Beras cadangan sudah mulai habis. Masyarakat Sidenren mulai dilanda kelaparan. Sebagian masyarakat mulai mengkonsumsi ubi beracun walau nyawa taruhannya. Nenek Mallomo yang telah mengelilingi kampung belum mendapat petunjuk untuk memecahkan masalah kekeringan ini. Ia berpikir mengapa Sidenren yang dulunya subur sekarang menjadi kering. Di rumah, Nenek Mallomo merenungi nasib masyarakat Sidenren yang diambang kematian. Namun suatu ketika, ia menyadari satu hal yang ia lewatkan selama ini. Ia hanya fokus ke lingkungan Sidenren, tapi melupakan masyarakat itu sendiri. Ia teringat ucapannya sendiri saat Puang Rimagalatung bertanya alasan tanah Sidenren terkenal kaya ternak dan pangan serta tanah yang subur. Nenek Mallomo pun menemui raja untuk mengadakan tudang sipulung bersama warga untuk membahas temuannya. Setelah semua warga berkumpul, Nenek Mallomo menyampaikan bahwa Sidenren yang dulunya pangan dan ternak tumbuh subur bukan dari alam itu sendiri, melainkan dari Tuhan yang memberikan kelimpahan rezeki atas kerja keras dan kejujuran kita sebagai orang Sidenren. Kekeringan ini akibat asap Tuhan yang menghukum masyarakat Sidenren yang tidak berlaku jujur. Nenek Mallomo menyuruh warga yang merasa sudah berbuat tidak jujur, termasuk mencuri, untuk maju ke hadapannya untuk diadili. Warga pun kebingungan, karena selama ini mereka berperilaku baik dan jujur selama ini. Di saat tengah-tengah kebingungan itu, ada satu orang yang berjalan menghadap raja. Sosok tersebut adalah putra Nenek Mallomo. Semua orang pun terkejut, termasuk Nenek Mallomo. Ia mengaku telah mengambil sebilah kayu di kebun tetangga untuk dijadikan mata garu. 2 tahun lalu, ia bersama 2 pasang kerbaunya membajak sawah miliknya, di mana di tengah sawah, mata garunya patah. Untuk memperbaiki mata garunya, ia mencuri kayu di kebun tetangga. Nenek Mallomo sedih mendengar pernyataan anaknya sendiri.
Dengan berat hati, Nenek Malomo menyatakan hukuman mati untuk anaknya sendiri. Warga pun keberatan, karena sampai hati Nenek Malomo menebus kayu sekerat itu dengan nyawa anak kandungnya sendiri. Nenek Malomo menjelaskan, keputusan itu telah bulat. Ada tamakke, anak tamakke po, yang berarti hukuman tidak mengenal anak dan cucu. Nenek Malomo hanya bisa tegap berdiri sambil menahan tangis melihat anaknya sendiri. Di saat suasana tegang tersebut, tiba-tiba air hujan mulai turun. Warga yang tadinya keberatan, kini gembira melihat air hujan pertama selama 2 tahun lamanya. Kini, masyarakat sudah bisa menanam padi dan berternak kembali seperti sedia kala. Audio Jungle.